Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua selalu sehat. Ini video untuk kelas 7 Kurikulum Merdeka. Dan kita masih ada di bab 6, yaitu tentang ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Di video sebelumnya kita sudah bahas part 1 dan part 2 ya, tentang komponen biotik dan abiotik, kemudian ada juga aliran energi. Videonya bisa kalian lihat, linknya di pojok kanan atas, kolom deskripsi atau juga di akhir video. Dan kali ini kita akan lanjut materi membahas daur biogeokimia. Baiklah, simak videonya sampai selesai. Pernahkah kalian memperhatikan air hujan yang turun dari langit? Kira-kira dari manakah air yang ada di langit tersebut? Mengapa meskipun hujan terjadi setiap tahun di Indonesia, jumlah air cenderung tetap atau bahkan berkurang? Ada yang tahu alasannya? Air itu merupakan salah satu senyawa yang memiliki siklus atau bisa disebut dengan daur. Nah, di alam, unsur-unsur kimia itu beredar melalui komponen abiotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses itu terjadi berulang-ulang dan tak terbatas. Nah, kali ini yang akan kita bahas ada beberapa daur yang terjadi di alam. Seperti ada siklus air, siklus karbon dan oksigen, kemudian ada juga siklus nitrogen. Yang pertama siklus air dulu ya. Air itu merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup ya. Kalau tidak ada air, coba bayangkan bagaimana kalian kalau tidak ada air sehari saja. Nah, pasti susah bukan? Air itu memiliki siklus seperti gambar ini. Coba kalian perhatikan. Jadi air yang ada di permukaan bumi akan mengalami penguapan atau evaporasi saat terkena sinar matahari. Kemudian naik membentuk awan. Penguapan air ini juga bisa terjadi pada daun tumbuhan ya, yang dikenal dengan istilah transpirasi. Oke, kembali ke awan yang tadi ya. Jadi, awan yang terbentuk tadi akan mengalami kondensasi. Kemudian akan turun ke bumi dalam bentuk hujan atau yang disebut dengan istilah presipitasi. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut yang kedua ada siklus karbon dan oksigen. Tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Jadi oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan tadi bisa digunakan oleh manusia, oleh hewan, dan juga organisme-organisme lain dalam proses respirasi. Nah, respirasi tadi menghasilkan gas karbon dioksida yang dilepas ke udara. Tumbuhan, hewan, dan organisme lain yang mati itu akan diuraikan oleh dekomposer yang juga menghasilkan gas karbon dioksida. Beberapa jasad yang sudah mati juga akan menghasilkan fosil berupa bahan bakar. Bahkan bahan bakar yang mengandung karbon ini jika digunakan juga akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian ada siklus nitrogen. Pada dasarnya, siklus materi ini akan berputar dari makhluk hidup ke lingkungan dan kembali lagi ke makhluk hidup. Seperti siklus nitrogen ini. Nitrogen bebas dari udara ini bisa masuk ke tanah melalui proses fiksasi oleh bakteri tertentu. Misal, bakteri yang hidup di akar tanaman kacang. Makhluk hidup yang sudah mati ini akan dirombak menjadi senyawa amonia melalui proses amonifikasi. Amoniak ini kemudian diubah menjadi senyawa nitrit. Kemudian senyawa nitrat melalui proses nitrifikasi. Nitrat yang terbentuk ini akan diserap oleh tumbuhan untuk dijadikan bahan baku pembuatan protein.
Sebagian nitrat ini akan diubah menjadi nitrogen bebas di udara oleh bakteri melalui proses denitrifikasi. Baiklah, video tentang daur biogeokimia sampai di sini dulu. Di video berikutnya kita akan bahas interaksi antar komponen ekosistem. Video ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.